Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berkelompok untuk memenuhi tugas manajemen proyek perangkat lunak, yaitu tugas 4, menceritakan usulan proyek sistem informasi, yang beranggotakan saya sendiri, Suci Anandasari, dengan NIM 18.01.53.2009, dan teman saya, Aisyah Nuramadayani, dengan NIM 18.01.53.2010, dan teman saya, Umi Khalifah, dengan NIM 18.01.53.2056. Di sini kami memilih judul dengan proposal proyek informasi perancangan sistem informasi inventaris barang di Jakarta Notebook Semarang. Dalam bab 1, berisi pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang perkembangan teknologi dewasa berkembang yang sangat cepat. Pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan akurat berkat bantuan teknologi. Tetapi, pada latar belakang ini, dari Jakarta Notebook sendiri masih menggunakan secara manual, yaitu pencatatan hanya dengan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Dan secara inventaris merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan fisik barang aset yang ada secara terintegrasi seluruh instansi yang difokuskan pada pendataan dan pengolahan untuk kepentingan fondasi data guna sistem barang, ruang, dan bangunan, meyakinkan kebenaran pemilikan, serta menilai kewajaran sesuai kondisi barang di kantor perusahaan. Dari hasil inventarisasi, dapat diketahui barang aktif yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Jakarta Notebook sendiri berdiri pada tahun 1999, yang bergerak di bidang penjualan barang-barang kebutuhan IT. Dan Jakarta Notebook saat ini masih menggunakan sistem semi-komputerisasi dalam mengolah data inventaris perusahaan yang dimiliki. Mereka mencatat terlebih dahulu ke dalam buku inventaris. Nah, pada saat pencatatan pada buku, banyak hal yang bisa terjadi atau banyak permasalahan yang sering terjadi pada saat proses pencatatan. Yang pertama yaitu terjadinya kesalahan pencatatan data sehingga informasi yang didapat tidak akurat. Yang kedua, pembuatan laporan yang masih secara manual sehingga lama dalam penyajian laporan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Dan yang ketiga, masih manualnya penyimpanan data sehingga menemui kesulitan jika sewaktu-waktu diperlukan. Dari hambatan atau masalah di atas tadi, kita perlu mencari jalan keluarnya. Jadi salah satunya itu mengatasinya dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk memperbaiki sistem manual yang sedang berjalan saat ini. Nah, alasan yang dilakukan penggunaan komputer adalah semakin ketatnya persaingan dan perkembangan yang cepat, sehingga diharapkan perusahaan atau instansi dapat bergerak lebih cepat dalam segala hal untuk membantu kelancaran sistem yang sedang berjalan. Nah, yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh persetujuan pada Universitas Tigo Bank Semarang mengenai penulisan proposal ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi Jakarta Notebook dan memberikan sebuah pemecahan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu manajemen teknik informatika yang selama ini kita pelajari. Yang ketiga yaitu manfaat. Dari manfaat pengajuan proposal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempraktekkan semua teori yang telah didapat pada masa perkuliahan mengenai pemrograman, basis data, dan pembuatan sistem informasi dan serta mengaplikasikannya. Yang kedua, menambah pengalaman dalam dunia kerja untuk dapat bekerja sama dengan banyak pihak
Dan yang ketiga, mempermudah dalam pekerjaan dengan sistem informasi inventaris barang yang ada di perusahaan online store Jakarta Notebook, sehingga kecepatan operasional menjadi lebih efektif, cepat, dan akurat. Untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2. Saya Aisyah Nur Ramadayani. Bab 2 berisi tentang ruang lingkup proyek. Gambaran umum. Pengumpulan data yang dilakukan dalam proyek ini akan mengambil kasus yang dilaksanakan oleh nama proyek, rancangan sistem informasi inventaris barang. Lokasi proyek, Jakarta Notebook Semarang. Waktu pelaksanaan 1 Mei 2021 sampai 30 Juli 2021. Jakarta Notebook merupakan salah satu perusahaan online store terbesar yang berdiri sejak tahun 1999 dan telah melayani pembelian secara online sejak 8 Januari 2003 hingga saat ini. Kami bergerak dalam bidang penjualan barang-barang kebutuhan IT seperti notebook, netbook, ultrabook, serta spare part dan aksesorisnya, USB flash disk, hard disk eksternal dan internal, external optical drive, original software, HD media player, produk Apple, tablet PC, tablet Android, dan Windows, serta spare part dan aksesorisnya. Action kamera, tripod, monopod, tongsis, lensa, dan aksesoris fotografi lainnya. Modem 3G, modem 4G, router, MiFi, powerbank, kartu perdana GSM, produk-produk IT dan gadget lainnya lengkap dan murah. Kami telah melayani 1.211.715 pelanggan hingga ke pelosok-pelosok daerah dan kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Hingga kini Jakarta Notebook.com telah menjadi salah satu pilihan utama belanja online favorit bagi para penduduk di Indonesia. Spesifikasi tim proyek. Berikut ini pengajuan tim proyek untuk perancangan sistem pembuatan aplikasi inventory. Nama: Suci Anandasari. Alamat: Jalan Mataram, Semarang. Nomor HP 089 717 41899. Jabatan Divisi Perencana. Nama: Aisyah Nur Ramadayani. Alamat: Jalan Kaligawe, Semarang. Nomor HP 089 840 325 730. Jabatan Divisi Pengawas. Nama: Umi Khalifah. Alamat: Jalan Kendal. Nomor HP 089 994 53847. Jabatan Divisi Pelaksana. Alur proyek. Analisis kebutuhan tanggal 22 sampai 26 Mei. Pembuatan desain tanggal 27 Mei sampai 10 Juni. Pengkodean program tanggal 11 Juni sampai tanggal 10 Juli. Testing dan closing tanggal 11 sampai 22 Juli. Biaya atau rencana anggaran. Biaya pembelian perangkat hardware dan software 1 hari. Harga 7.200.000. Jumlah harga 7.200.000. Biaya instalasi perangkat 1 hari 80.000. Total 7.280.000. Biaya proyek. Analisa sistem waktu 5 hari, harga 100.000.
Jumlah harga 500.000. Desain database sistem, waktu 10 hari. Harga 150.000. Jumlah harga 1.500.000. Coding dan testing 31 hari. Harga 800.000. Jumlah harga 24.800.000. Implementasi 14 hari. Harga 500.000. Jumlah harga 7 juta. Total biaya proyek 6.200.000. Total biaya pengaduan dan biaya proyek semuanya 40 juta. Waktu proses proyek, jadwal pembuatan proyek direncanakan akan dimulai 60 hari kerja dari mulai tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 Juli 2021. Berikut ini adalah tabel susunan kegiatan yang akan dilaksanakan selama penelitian proyek. Kegiatan studi literatur di minggu pertama sama minggu kedua bulan Mei. Analisa proses bisnis di minggu ketiga sampai minggu 4 bulan Mei. Di bulan Juni, pembuatan dan pengujian aplikasi, desain aplikasi. Di bulan Juli pada minggu pertama dan minggu kedua, pembuatan dan pengujian aplikasi. Di minggu ketiga keempat bulan Juli, penyerahan hasil penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu penutup. Pada poin pertama yaitu kesimpulan. Dari hasil pengamatan, data dan informasi yang telah diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, sistem kerja atau metode pelaksanaan pekerjaan yang profesional akan memudahkan pelaksanaan di lapangan, sehingga schedule pekerjaan diharapkan tidak mengalami keterlambatan. Kedua, keberhasilan suatu proyek sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang, serta kerjasama dan manajemen yang baik dari semua pihak. Ketiga, pengawasan yang intensif selama pelaksanaan proyek sangat diperlukan dalam upaya menghindari penyimpangan anggaran. Keempat, pengendalian mutu, waktu, dan biaya secara teratur dan kontinu dapat mengurangi kendala-kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Kelima, fasilitas peralatan proyek yang memadai, serta tenaga kerja yang terampil, berpengalaman, dan disiplin dapat menentukan keberhasilan proyek. Keenam, bahan-bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek harus masuk dalam spesifikasi bahan standar dan disesuaikan dengan rencana beban yang akan diterima. Pada poin kedua yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran dari pengembangan dan pekerjaan proyek yang konstruksi serta untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Pertama, bagi para perencana, disarankan untuk mensurvei lapangan agar data yang didapat lebih akurat, sehingga perencanaan dapat berjalan sesuai dengan permintaan owner tanpa terjadi kegagalan proyek. Kedua, bagi para pengawas, disarankan untuk lebih mengerti pekerjaan-pekerjaan yang terjadi di dalam proyek, sehingga dalam melakukan pengawasan dapat sesuai dengan metode kerja yang telah ditentukan. Ketiga, bagi para pelaksana, disarankan untuk menjalin komunikasi atau koordinasi antara kelompok kerja agar terciptanya keselarasan dalam pekerjaan proyek.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.